Dan pemirsa, untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi PSBB, langsung saja kita bergabung bersama sejumlah reporter. Pertama ada reporter Reinar Christian yang berada di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan. Dan juga ada reporter Widya Anggita yang berada di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dan pertama kita sapa terlebih dulu Reinar. Ya Reinar, bagaimana penerapan PSBB di sana? Apakah ada petugas yang menegakkan protokol kesehatan di sana? Ya, selamat siang Julita dan juga pemirsa. Benar sekali, PSBB transisi tahap kedua telah diperpanjang dari tanggal 17 Juli hingga 30 Juli 2020. Adapun perpanjangan dilakukan setelah dilakukan evaluasi di mana masih terdapatnya banyak ataupun tingkat penyebaran wabah virus corona di DKI Jakarta yang masih cukup tinggi yang terjadi di beberapa tempat kerumunan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, ada 2 tempat yang menjadi sumber ataupun klaster tempat penyebaran wabah COVID-19 di Jakarta, yaitu di tempat transportasi publik dan juga pasar-pasar tradisional. Adapun di pasar-pasar tradisional kembali dibuka ataupun kembali dilonggarkan agar masyarakat dapat kembali memutus aktivitas perekonomiannya dan juga dapat kembali beraktivitas di luar ruangan, mengingat beberapa waktu lalu warga tidak diizinkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Adapun penerapan protokol kesehatan di PSBB transisi kedua ini akan menjadi lebih ketat. Wagub DKI mengatakan bahwa hal tersebut juga menjadi evaluasi, di mana pada PSBB transisi sebelumnya terjadi peningkatan kerumunan, kerumunan di beberapa tempat, warga-warga masih melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang dirasa tidak penting. Adapun penerapan protokol kesehatan salah satunya adalah di pasar tradisional di daerah Jakarta Selatan, yaitu di Pasar Tebet Barat, di mana kami dari pantauan kami sejak tadi pagi memang beberapa sudah ada Satpol PP dan juga beberapa aparat TNI yang bersiaga untuk menerapkan protokol kesehatan yang sejatinya harus dipatuhi oleh para pedagang dan juga pembeli. Walaupun kami dapat sampaikan tidak adanya pemeriksaan rutin ataupun penjagaan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP, di mana masyarakat masih ada yang tidak menggunakan masker, masih ada yang menggunakan masker dengan secara tidak tepat, seperti memakai masker di dagu ataupun tidak memakai masker sama sekali. Adapun pihak Satpol PP dan TNI memberikan sanksi sebagai awal adalah sanksi teguran, himbauan, dan bila tidak diindahkan akan diberikan sanksi berupa pidana ataupun denda sebesar 250.000 ataupun 25 hingga 50 juta bagi para pelanggar. Untuk Pasar Tebet Barat sendiri hari ini belum ada yang diberikan pelanggaran, di mana masih cukup mayoritas pedagang masih ada yang mematuhi protokol kesehatan, meskipun masih beberapa kali terlihat pedagang dan pembeli tidak memakai masker ataupun memakai masker secara tidak tepat selama beraktivitas di Pasar Tebet Barat ini. Julita. Baik Reinar, dan selanjutnya pemirsa kita sapa ada Widya Anggita yang saat ini sudah berada di Gelora Bung Karno. Ya Widya Anggita, bagaimana situasi di sana dan penerapan PSBB di Gelora Bung Karno sejauh ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, menurut pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini memang terlihat masih ada beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas berolahraga seperti lari, kemudian juga bermain badminton yang tidak menggunakan masker. Karena memang beberapa di antara mereka menyatakan bahwasanya untuk berolahraga atau beraktivitas berolahraga ini dengan menggunakan masker itu mereka cukup kesulitan untuk bernapas. Dan tadi juga menurut pantauan kami ada beberapa kelompok pesepeda ketika mereka beristirahat mereka melakukan kerumunan seperti itu. Dan sebenarnya untuk di GBK sendiri ini sudah cukup ketat sekali pemeriksaan terhadap masyarakat terkait dengan protokol kesehatannya. Selain memang di pintu gerbangnya ada pengukuran suhu tubuh, namun memang ada beberapa tata tertib yang harus ditaati oleh masyarakat yang akan melakukan aktivitas di GBK. Dan sebelum masyarakat ini melakukan aktivitas di GBK, mereka memang harus dipastikan dalam keadaan sehat atau dalam keadaan fit sebelum melakukan aktivitas di GBK. Kemudian untuk ibu hamil dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan untuk beraktivitas di GBK. Kemudian juga tadi ada himbauan-himbauan dari petugas bahwasanya
untuk melakukan olahraga di GBK ini wajib untuk menggunakan masker, kemudian juga jaga jarak minimal 2 meter dan harus membawa hand sanitizer pribadi. Dan aturan-aturan ini memang sudah terus dihimbau oleh petugas-petugas di GBK kepada masyarakat yang akan melakukan aktivitas di GBK, dan aturan-aturan ini juga berlaku untuk akses keluar masuk di pintu GBK, yakni untuk akses masuknya hanya dibuka pintu 10 dan pintu 5, dan untuk pintu keluarnya hanya dibolehkan di pintu 8. Kemudian juga ada aturan-aturan waktu operasionalnya, yakni dari pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam. Dan juga dibatasi untuk pengunjung sendiri, ini paling ramai hanya 1.000 orang per harinya. Kurang lebih seperti itu, Julita. Sejauh ini bagaimana dengan pemberian sanksi bagi pelanggar? Ya, Julita dan juga pemirsa, dari pantauan kami dari pagi hingga siang hari ini untuk teguran yang dilakukan oleh petugas masih hanya berupa teguran-teguran saja, dan memang petugas yang ada di GBK ini sangat ketat sekali untuk melakukan teguran ini, dan mereka tadi sempat terus berkeliling apabila ada masyarakat yang berolahraga tidak menggunakan masker, mereka berhenti dan melakukan teguran kepada masyarakat tersebut. Kemudian juga mereka berkeliling dan menemukan kerumunan dan diberi teguran untuk segera berjaga jarak, dan juga dihimbau apabila mereka masih tidak menaati dari protokol kesehatan tersebut, maka akan ada sanksi-sanksi denda dan juga sanksi administrasi. Dan karena memang mereka saat ini masih menggunakan sanksi teguran, menunggu instruksi dari Pemprov DKI Jakarta sendiri terkait dengan pemberian sanksi berupa uang, yakni sekitar 250.000 per orangnya. Dan memang untuk sanksi ini terus tegas dilakukan oleh para petugas, karena memang catatan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri melihat kondisinya bahwasanya memang ada peningkatan positivity rate COVID-19, yaitu 5,9%, dan memang cukup kecil angkanya, namun memang perlu perhatian kepada masyarakat juga terkait dengan pelanggaran dari protokol kesehatan ini, karena dan juga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengatakan melihat kondisi ini harus pihaknya harus menyatakan harus ada sanksi agar memang masyarakat ini taat. Dan nantinya untuk sanksi-sanksi perseorangan ini mulai dari sanksi administrasi, kemudian sanksi teguran, sosial, denda, dan hingga pidana yang akan diberikan kepada para pelanggar PSBB di ruang-ruang publik ini. Dan memang pada saat ini informasinya bahwasanya Pemprov DKI Jakarta sudah mengumpulkan sekitar 1,3 miliar untuk sanksi dari pelanggaran PSBB, namun Pemprov DKI Jakarta sendiri menyatakan bahwasanya untuk angka atau denda ini tidaklah penting. Yang penting adalah bagaimana menekan masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan ini. Julita. Baik, Widya, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari Widya Anggita dari Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya ada reporter Reynard Christian yang berada di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan.